dilakukan dengan bangsa Israel ini semua adalah inisiatif Tuhan. Nah, sementara bangsa Israel sendiri seringkali, nah ini dia, mereka melanggar aturan atau perintah-perintah Tuhan itu. Karena itu, sebelum bangsa Israel ini masuk ke tanah perjanjian atau ke tanah Kanaan, Tuhan menyampaikan aturan-aturan atau perjanjian-perjanjiannya untuk dipegang atau dilakukan dimanapun mereka berada. Dan ini disampaikan oleh Musa. Nah, perjanjian ini sebenarnya adalah didasarkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Ini semua oleh karena kasih cintanya Tuhan kepada umat-umat. Sehingga diberikanlah, kalau di perikop ini adalah 10 perintah atau ke-10 firman, 10 firman Tuhan. Di mana ini semua didasarkan oleh karena kasih Tuhan kepada umat. Dan ketetapan-ketetapannya ini atau peraturan-peraturan atau 10 perintah yang disampaikan jauh sebelum ke nenek moyang mereka dahulu, ini diulang kembali pada generasi yang baru di bangsa Israel. Jadi luar biasa. Tuhan ingatkan kembali. Memang betul ya. Kalau kita lihat ke 10 firman itu ada dua perintah yang katakan ingatlah. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ingatlah, ingatlah. Kenapa? Pada dasar manusia ini pelupa. Pada dasar manusia pelupa. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan kembali. Diulang kembali kepada generasi yang baru, yaitu bangsa Israel. Bagaimana 10 firman atau ketetapan-ketetapan ini disampaikan di tengah-tengah api dulu ya, di gunung, dan dituliskan pada 2 loh batu. Ini kalau kita baca dalam Ulangan pasal yang ke-5 ayat 1 sampai yang ke-5 dan juga ayat yang ke-22. Intinya adalah supaya bangsa Israel ini ingat bahwa Tuhanlah yang membawa mereka keluar dari Mesir. Nah, ini dia. Kalau lihat 6, jelas dikatakan supaya bangsa Israel mengerti bahwa Tuhan yang menuntun bangsa ini keluar dari Mesir. Itu sebabnya tujuannya adalah supaya bangsa ini tidak menggantikan Allah dalam bentuk apapun dan beribadah kepada Allah yang lain. Ini diulangi kembali. Kita ingat ya, bayangkan ketika Musa turun dari Gunung Horeb, dia lihat bahwa bangsa Israel sedang menyembah lembu emas. Ini diingatkan kembali oleh Musa. Meski Tuhan sangat mengasihi umatnya, ini yang perlu kita sadari. Meskipun Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel, Tuhan juga akan menghukum mereka yang menggantikan Tuhan. Ini kalau kita baca di ayat yang 10 tadi. Bahkan bangsa Israel ini diulangi ya, 10 perintah Tuhan. Tidak bisa menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, harus menguduskan Sabat, ya mereka harus kasih terhadap sesama, mereka harus menghormati orang tua, tidak boleh membunuh, berzina, mencuri, berdusta, dan tidak ingin mengingini milik sesamanya. Kalau kita lihat, sepertinya kok Tuhan banyak kali memberikan peraturan yang berhubungan dengan Tuhan, dengan sesama. Intinya aturan-aturan ini atau perintah-perintah ini adalah untuk mereka, menolong mereka untuk menikmati berbagai berkat yang Tuhan sediakan di tanah perjanjian nanti pada saat mereka masuk. Seandainya kalau bangsa ini taat kepada Tuhan, maka mereka akan menunjukkan pengalaman yang benar dan ketergantungan mereka kepada Tuhan. Dengan demikian, ketika mereka sudah bergantung sama Tuhan, maka mereka akan memiliki saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menghormati, saling menghargai, saling tolong-menolong. Bahkan mereka dapat menikmati hari-hari yang mereka lalui dengan ucapan syukur atas setiap berkat-berkat yang Tuhan kasih. Jadi ini yang luar biasa yang Musa ingatkan kembali sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Lalu di perikop yang kedua, kalau kita lihat, kitab Ulangan ini ditulis pada akhir masa pelayanan Musa. Kita udah baca ya waktu 2 pasal yang terakhir, bagaimana Musa tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Dan ini adalah ditulis pada akhir pelayanan Musa. Nah, ketika Musa ini berada di daerah Moab, sebelum menyeberangi sungai Yordan, dan sebelum dia menyerahkan kepemimpinannya kepada Yosua, Musa
ini sebagai perantara telah dipilih untuk menyampaikan firman ini. Jadi Musa diperintahkan Tuhan. Sekali lagi walaupun Musa nggak masuk, tapi Musa punya kerinduan, bahkan diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan perintah ini kepada bangsa Israel sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Musa memiliki inisiatif, memiliki kerinduan bahwa Musa mau mempersiapkan bangsa Israel, bahkan mengingatkan mereka akan nanti mereka masuk ke tanah perjanjian ini, harus mereka ingat, harus mereka laksanakan. Bahkan Musa mengatakan bahwa, atau mengingatkan bahwa pada saat mereka mendengarkan firman itu sumbernya datangnya dari Tuhan. Nah, kalau kita lihat di perikop yang kedua ini, ya, dikatakan bahwa bangsa ini takut akan kedatangan Tuhan. Saya mau sampaikan bahwa rasa takut itu tidak semua itu salah. Ada ketakutan yang benar yang harus dipertahankan untuk menjalankan kehidupan ini. Nah, Musa ini mengingatkan bagaimana dia harus menjadi mediator antara bangsa Israel dengan Tuhan. Karena bangsa Israel pada saat itu ketakutan saat mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan di tengah-tengah gelap gulita katanya. Kalau kita baca di 23 dan 24. Di tengah-tengah gelap gulita di atas gunung. Nah, gunung itu terlihat menyala dengan api. Api yang besar. Nah, orang Israel pada saat itu mereka nggak berani langsung mendekati ya. Sebab mereka takut mati karena kedahsyatan Tuhan. Itu sebabnya mereka nggak mau lihat dengan mata telanjang. Bahkan mereka kalau melihat tertunduk. Karena itu mereka meminta Musa untuk mendekat dan mendengarkan bangsa Israel serta berjanji akan melakukan apa yang disampaikan. Ini lihat nih, rasa ketakutan ini mereka sampaikan kepada Musa kalau mereka nanti mau mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Nah, dalam pandangan Tuhan ini baik. Kenapa? Karena ketakutan seperti ini mereka menyadari kebesaran dan keagungan Tuhan. Dan mereka tidak berani kalau melalaikan perintah Tuhan. Jadi dengan kata lain, dengan ketakutan yang ada kepada Tuhan, mereka akan melakukan segala perintahnya dengan setia. Jadi nggak ada kesempatan mereka untuk menyimpang. Dan hal ini adalah untuk kebaikan bangsa Israel untuk menikmati kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi rasa takut ini adalah rasa takut yang baik dalam satu sisi oleh karena mereka mau mendengarkan firman Tuhan. Bukan takut kepada wujudnya, tapi takut kepada kebesaran, kedahsyatan Tuhan yang mereka lihat. Nah, Tuhan ingin agar bangsa Israel, bahkan umatnya, takut kepada Dia, ya, tetapi takut yang benar. Takut dan mau melakukan akan segala perintah-perintah Tuhan. Jadi takut bukan karena bentuk Tuhan yang lain atau secara fisik, tetapi keagungan Tuhan. Jadi ini yang Tuhan mau. Tuhan ingin bangsa Tuhan, bangsa Israel, bangsanya menyertai bentar ya. Tuhan ingin bahwa bangsanya tetap gentar kepadanya dan memiliki rasa takut yang benar. Jadi rasa takut yang benar kepadanya. Dengan demikian, ketika bangsa Israel ini takut yang benar kepada Tuhan, maka bangsa Israel ini akan patuh kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi, sekali lagi, melalui bacaan kita pada malam hari ini, kalau kita mau diterjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti inilah ya rasa takut kita kepada Tuhan. Rasa takut dan mau berubah. Ada orang lain takut karena kematian, takut karena
melihat bagaimana Tuhan berkuasa untuk melakukan segala sesuatu, tapi tidak mau bertobat. Yang Tuhan rindukan adalah ketakutan itu ada menghasilkan pertobatan. Ketakutan menghasilkan perubahan dalam kehidupan kerohanianmu. Seperti yang diinginkan oleh siapa? Oleh Tuhan. Kenapa? Karena bangsa Israel selalu jatuh ke dalam dosa yang sama. Dan ini diingatkan kembali kepada kita, bangsa Israel modern. Makanya ada disebut dengan perjanjian yang kedua kepada generasi yang berikutnya. Diingatkan kembali. Karena manusia sering lupa, bahkan sering jatuh ke dalam lubang yang sama. Jadi pada malam hari ini hanya diulangi kembali. Seperti dalam Keluaran pasal yang ke-20 ada perintah Tuhan kepada bangsa, umat-umat Tuhan untuk kita ikuti. Dan perintah ini didasarkan oleh karena kasihnya kepada siapa? Kepada kita umat. Ada orang yang mengatakan, banyak sekali ini peraturan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi jikalau engkau mengasihi aku, pasti engkau akan mengikuti segala perintah-perintah Tuhan. Jadi kalau kita benar-benar mengasihi, itu bukan jadi masalah bagi kita dengan perintah-perintah Tuhan. Ada bagi sebagian orang yang merasa ini jadi beban. Berarti dia tidak mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, agar segala perintah-perintah yang Tuhan berikan bagi kita merupakan satu sukacita bagi kita.